Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa beraktivitas, untuk masih bisa memanfaatkan sisa umur kita di dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, tabi'in, syuhada wa sholihin, fa insyaallah sampai kepada umatnya ila akhir yaumil qiyamah, yang semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini Al-Fakir juga ingin menyampaikan lanjutan dari tafsir surat Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan tentang ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita paling tidak memiliki, kalau tidak semuanya, kita memiliki satu atau sebahagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam ayat tersebut yang pernah saya sampaikan, yaitu orang-orang yang mau berinfak fis-sarra wan dharra, kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu untuk meredam marah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan bisa mengendalikan amarahnya ketika dia itu ada kesempatan untuk marah. Nyambung dengan lafaz yang berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Arti serta harfiahnya adalah orang yang mau untuk memberikan maaf kepada manusia. Berarti ada kaitan antara kita menahan amarah yang sebetulnya kita mampu untuk marah. Ada masalah yang datang kepada kita, sebetulnya kita bisa untuk marah, potensinya ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams kalau nggak salah ayat 8 itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujurnya kita, wa taqwaha, dan ketakwaan kita. Itu Allah ilhamkan bahwa kita itu mempunyai potensi yang sama. Ada marah. Yang marah itu memang asalnya kan dari nafsu ya, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin itu, bahwa kita punya nafsu. Dan kalau nafsu tidak kita kendalikan, ya memang berakibat tidak baik. Dan ciri yang berikutnya itu wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa akan mudah untuk memaafkan seseorang. Maka menjadi heran bagi saya pribadi, dan mungkin Rasulullah SAW pun akan menangis ketika melihat umatnya kok tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita bisa kemudian mengambil uswah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya rasa semuanya juga tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu komplit, sangat-sangat komplit. Makanya uswah itu ada pada diri Rasul. Ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pemaaf itu sebagai ciri orang yang bertakwa, Rasul itu maha pemaaf, betul kan? Kita paham dan kita tahu semua sepertinya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah pada awal-awal untuk kemudian berdakwah kepada orang-orang Quraisy, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, padahal seorang Rasul, doanya mustajab.
Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, hancur Quraisy, hancur pada saat itu. Bahkan saya teringat ketika kisah Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, Masya Allah, dengan harapan akan mau bisa diterima oleh orang-orang yang dari suku Taif. Ternyata di situ mendapatkan sambutan yang tidak baik. Disambit oleh orang-orang Taif itu, disambit sampai pelipis bagian Rasul itu berdarah. Apakah Rasul marah pada saat itu? Padahal malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menolong baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat gunung yang berada di samping daripada kabilah Taif itu untuk menghancurkan orang-orang Taif. Ternyata tidak. Dengan jawaban yang indah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu siapa kita. Ini kebesaran hati seorang Rasul. Maka menjadi heran kalau kemudian hamba-hamba Allah yang mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain. Intinya memberikan maaf kepada orang lain dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu adalah merupakan satu ciri bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sehingga tebarkanlah kebaikan, senantiasa tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Insya Allah inilah sesungguhnya diturunkannya agama Islam sebagai agama yang kita tahu rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.